sama seperti sebelumnya setelah bangun situasinya akan menjadi lebih. Mendengar kata-katanya, Lin Sanshan berpikir sejenak dan mengangguk tanpa berkomentar. Dia belum pernah berada di kota Jingyu sebelumnya jadi dia tidak melihat situasi Lin Fan tetapi dia telah mendengarnya. Lin Sanshan juga merasa bahwa Lin Fan sedikit terlalu berisik. Jika dia sedikit lebih jujur, begitu banyak hal tidak akan terjadi. Namun, melihat sikap Lin Yumo terhadap Lin Fan, dia merasa sedikit tidak nyaman dan tidak berdaya, tidak tahu mengapa hal-hal berubah seperti ini. Dan dikatakan bahwa Qin Xiao yang menyebabkan masalah. Tetapi jika Anda memikirkannya dengan cermat, Lin Fan sendirilah yang harus bergegas maju. Terutama karena Qin Xiao terlalu malas untuk memperhatikannya setelah itu. Tetapi Lin Fan masih berhasil memprovokasi Chu Feng. Baiklah. Lin Sanshan menghela nafas ketika memikirkan hal ini. Melihat ini, Lin Yumo mengira dia khawatir tentang situasi Qin Xiao jadi dia menghiburnya. Jangan khawatir, aku akan mengurus hal-hal ini. Kamu tetap di sini dan rawat Xiao Fan dulu. Aku akan pergi mencari seseorang untuk melihat apakah Xiao Fan bisa disembuhkan. Kak, apa kamu kenal siapapun? Lin Sanshan menatapnya dengan terkejut. Ekspresi Lin Yumo sedikit kaku tetapi dia masih mengangguk dan tersenyum. Tentu saja, meskipun aku tidak memiliki status yang sama denganmu, aku juga kenal beberapa orang. Banyak dari mereka yang mampu. Setelah mendengar penjelasannya, Lin Sanshan langsung merasa senang. Jika ini benar, dia tidak perlu mencari Qin Xiao dan inilah yang paling dia harapkan. Lin Sanshan mengangguk dan berkata dengan khawatir, aku mengerti, Kak. Kalau begitu, pergilah mencari seseorang untuk bertanya dulu, aku akan menunggumu di sini. Lin Yumo mengangguk dan melihat ekspresinya yang bahagia, dia tidak bisa menahan diri untuk tersenyum pahit. Siapa yang bisa dia kenal? Walaupun dia mengenal cukup banyak orang dan banyak dari mereka yang mampu, mereka jelas tidak semampu mereka yang Lin Sanshan kenal. Lagi pula Lin Sanshan bekerja di Biro Keamanan dan merupakan seorang ketua tim jadi orang-orang yang dapat dia hubungi secara alami memiliki status yang lebih tinggi. Namun menurutnya tidak seorang pun dapat menyelesaikan situasi Lin Fan saat ini apalagi dirinya sendiri. Siapa lagi yang bisa dia datangi selain Qin Xiao? Lin Yumo meninggalkan rumah sakit dengan banyak pikiran dan kemudian menghubungi Qin Xiao. Tidak lama kemudian Qin Xiao berkendara ke vilanya di luar. Yumo, kamu menghubungiku tiba-tiba, apakah kamu merindukanku? Setelah Qin Xiao tiba di villa, dia memeluknya dan menghirup aroma tubuhnya yang seperti mawar. Lin Yumo tampak jijik, apakah kamu minum anggur palsu? Bagaimana bisa aku merindukanmu? Jika aku tidak punya sesuatu, aku tidak akan pernah menghubungimu. Qin Xiao menghela nafas, mencubit dagunya, dan berkata, Hei Yumo, meskipun ini adalah kebenaran, tidak baik bagimu untuk mengatakannya secara langsung seperti ini. Itu sedikit menyakiti hatiku. Hehe. Lin Yumo mencibir, mengangkat dagunya, dan menyingkirkan jari-jari Qin Xiao. Dia memandang Qin Xiao dan berkata, Qin Xiao, katakan padaku dengan jujur apakah kamu terlibat dalam masalah ini. Tidak. Qin Xiao langsung menyangkalnya dan mengatakan itu tidak ada hubungannya dengan dia. Tidak peduli apa faktanya, tidak akan ada masalah jika Anda mengakuinya, tetapi ini terlalu kasar dan agak tidak sopan. Bagaimana mungkin orang jahat terus mengatakan bahwa dia adalah orang jahat? Itu tidak membuatnya nyaman untuk melakukan hal yang benar. Melihat penolakan Qin Xiao, Lin Yumo tidak memiliki bukti untuk membuktikannya dan pada saat yang sama dia tidak dapat menemukan alasan mengapa Qin Xiao melakukan ini. Bagaimanapun, itu sama sekali tidak berarti. Tidak mungkin bagi Qin Xiao untuk makan terlalu banyak dan membiarkan diri mereka dicurigai oleh mereka. Jika mereka benar-benar menyinggung Qin Xiao, pihak lain bisa saja memukuli Lin Fan dan kemudian menggunakannya untuk mengancam mereka sehingga mereka akan setuju dengan gagasan Qin Xiao untuk memaksimalkan keuntungan. Namun meskipun dia tahu ini, sikap Lin Yumo terhadap Qin Xiao tidak membaik. Lin Yumo duduk di pangkuan Qin Xiao, menatapnya tanpa ekspresi dan berkata, bahkan jika itu masalahnya, apa yang kau katakan tentang apa yang kau lakukan pada Sanshan? Kau benar-benar mengincar dia, apakah kau masih manusia? Qin Xiao sedikit bingung ketika mendengar ini. Apa ada yang salah denganku? Aku membantu orang lain ketika mereka membutuhkan. Ini adalah pertukaran kepentingan yang normal. Aku tidak memaksanya dan dia tidak ada hubungannya denganku. Mengapa aku tidak boleh melakukan ini? Kau. Mendengar kata-kata Qin Xiao yang apa adanya, Lin Yumo merasa sangat marah dan geram. Qin Xiao tersenyum ketika melihatnya seperti ini, lalu dengan lembut mencubit dagunya dan berkata, Yumo, jangan marah. Lagi pula, kamu tidak menyukaiku, jadi kita hanya hubungan dagang. Tentu saja aku tidak bisa merasa bersalah. Sebaliknya, kamu terus memintaku untuk melakukan ini dan itu. Apakah menurutmu itu pantas? Lin Yumo terdiam setelah mendengar ini, tahu bahwa Qin Xiao benar. Namun kemudian dia menatap Qin Xiao dengan jijik dan berkata, kau menggunakan cara tercela untuk mendapatkanku. Apa kau pikir aku masih bisa memiliki perasaan padamu? Qin Xiao tertawa ketika melihat ini, tetapi dia tidak menyangkalnya. Kemudian dia berkata dengan serius, kalau begitu, jika aku memperlakukanmu lebih baik, apakah kau akan menyukai? Lin Yumo terdiam setelah mendengar ini, tidak tahu bagaimana harus menanggapi. Meskipun dia tahu itu tidak mungkin menghadapi situasinya sendiri, dia merasa bahwa jika Qin Xiao benar-benar bisa memperlakukannya sebagai pacar normal, pilihan terbaiknya adalah menerimanya sepenuhnya. Lin Yumo berpikir sejenak dan berkata mungkin aku akan mencoba yang terbaik.
Lupakan saja kalau begitu. Sebelum dia selesai berbicara, Qin Xiao menyela perkataannya, menekannya di sofa, dan berkata karena kamu begitu enggan, aku tidak akan berharap lebih lagi. Meskipun aku menyesal karena tidak bisa mendapatkan hatimu, aku bisa menerimamu sebagai orangku. Hati Lin Yumo sakit ketika mendengar ini. Dia merasa sangat tidak nyaman yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Karena Qin Xiao memberinya pilihan yang bagus tetapi sekarang mengambilnya kembali, rasa kesenjangan yang besar ini sulit untuk diterima. Ini seperti seorang tahanan yang mendengar bahwa dia memiliki kesempatan untuk keluar tetapi kemudian diberitahu bahwa dia tidak memiliki kesempatan, saya yakin tidak ada yang tahan. Bab 225 Proposal. Qin Xiao, apakah yang kau katakan sebelumnya itu benar? Lin Yumo menanyakan pertanyaan di benaknya dengan susah payah. Qin Xiao mengangkat alisnya dan berkata, apa yang sedang kamu bicarakan? Lin Yumo sangat marah, apalagi yang bisa kamu katakan jika aku mau, bisakah kamu tidak menyentuh adikku? Yang ini palsu. Qin Xiao tertawa, bagaimana mungkin aku melakukan itu? Karena aku tidak percaya kamu akan melakukan apa yang kamu katakan. Jadi, aku hanya memikirkannya, tetapi aku tidak akan percaya hal seperti itu akan terjadi. Kamu. Lin Yumo sangat marah, dia tidak menyangka akan ditipu oleh Qin Xiao. Namun dia juga mengerti arti kata-kata Qin Xiao dan tahu bahwa Qin Xiao tidak percaya bahwa dia akan jatuh cinta padanya, jadi dia tidak pernah berpikir untuk mengembangkan hubungan ke arah ini. Namun kata-kata Qin Xiao memberinya harapan karena tidak ada jalan untuk kembali sekarang. Jika dia bisa mengembangkan perasaan dengan Qin Xiao, itu akan menjadi hasil terbaik. Namun ini bukanlah tugas yang mudah. Dia sendiri tidak bisa melepaskan prasangka dan rasa jijiknya terhadap Qin Xiao, apalagi mengembangkan perasaan dengan Qin Xiao. Namun apa yang dikatakan Qin Xiao sebelumnya membuatnya berpikir. Untungnya Qin Xiao tidak sejahat yang dia bayangkan, setidaknya dia tidak benar-benar sekejam itu padanya. Kemudian dia membiarkan Qin Xiao menggendongnya ke kamar. Keesokan harinya ketika Lin Yumo bangun, dia tidak merasakan sakit sebanyak sebelumnya. Sekarang selain merasa lemah di sekujur tubuh, dia tidak punya masalah lain. Ini membuat Lin Yumo memikirkan lamaran Qin Xiao tadi malam. Jika dia benar-benar bisa mengembangkan perasaan dengan Qin Xiao, itu memang akan menjadi situasi terbaik untuknya saat ini. Setidaknya kehidupan masa depannya akan baik dan dia juga bisa menggunakan kekuatan Qin Xiao untuk melindungi orang-orang di sekitarnya. Memikirkan hal ini, Lin Yumo terus berpikir dalam diam di sepanjang jalan menuju rumah sakit. Kakak, ada apa denganmu? Mengapa kamu tampak linglung? Apakah sesuatu terjadi? Melihat Lin Yumo tampak khawatir, Lin Sanshan bertanya dengan rasa ingin tahu. Lin Yumo kembali sadar setelah mendengar ini lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak terjadi apa-apa, aku hanya memikirkan Xiao Fan. Oh, begitu. Lin Sanshan mengangguk lalu bertanya, bukankah kamu bilang kamu akan meminta bantuan temanmu tadi malam? Bagaimana hasil penyelidikannya? Mendengar ini, Lin Yumo tiba-tiba tertegun. Karena dia sepertinya telah melupakan masalah ini. Tadi malam dia hanya khawatir tentang bagaimana melindungi Lin Sanshan, tetapi lupa tentang Lin Fan yang kondisinya lebih buruk daripada sayuran. Namun, Lin Yumo tidak mengatakannya, tetapi menggelengkan kepalanya dan berkata, aku belum menghubungi mereka. Lagi pula, orang-orang ini cukup misterius, jadi akan butuh waktu. Tapi jangan khawatir, aku akan mengurus hal-hal ini, kamu jaga saja dirimu baik-baik. Ingat apa yang aku katakan tadi malam. Aku akan menangani semuanya. Jangan mencari Qin Xiao. Apa kamu dengar? Ketika berbicara tentang bagian terakhir, ekspresi Lin Yumo sangat serius. Tidak ada tanda-tanda negosiasi sama sekali. Bahkan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia sedang memberi perintah. Dia mengorbankan sedikit pertahanan terakhirnya untuk Lin Sanshan. Jika Lin Sanshan terus menyerbu ke arah senjata, dia takut dia benar-benar ingin mati. Sama seperti Lin Fan, dia menyerah kepada Qin Xiao untuk Lin Fan, tetapi bajingan Lin Fan ini pergi dan memprovokasi orang lain hingga berakhir seperti ini dan dia mengorbankan dirinya dengan sia-sia. Semakin dia memikirkannya, dia semakin marah sehingga sikapnya terhadap Lin Sanshan saat ini sangat tegas. Dia tidak akan pernah membiarkan Lin Sanshan mengikuti jejak Lin Fan. Melihat bahwa Lin Yumo sangat serius dan tidak ada ruang untuk negosiasi, Lin Sanshan tahu bahwa pihak lain memperingatkannya dengan serius. Dia mengangguk dan berkata, jangan khawatir kakak, aku tidak akan melakukan hal bodoh dan aku tidak akan melakukan hal yang gegabah seperti kakakku. Setelah mendengar jaminannya, Lin Yumo akhirnya merasa lega dan menghela napas lega. Melihatnya seperti ini, Lin Sanshan tiba-tiba menjadi sedikit bingung karena penampilan Lin Yumo jelas terlihat sangat salah. Dan menilai dari penjagaannya terhadap Qin Xiao, seolah-olah dia pernah menderita kerugian sebelumnya. Bahkan ketika dia menyebut Qin Xiao lagi, dia tidak bertindak seperti orang asing, melainkan seolah-olah dia sangat akrab dengannya. Ini membuatnya curiga dan dia bertanya ragu-ragu, kak, apa hubunganmu dengan Qin Xiao? Mungkinkah Qin Xiao benar-benar melakukan sesuatu padamu? Lin Yumo terkejut ketika mendengar ini. Dia tidak menyangka Lin Sanshan akan menanyakan hal ini. Tapi dia tidak bodoh dan tahu bahwa jika dia terus menyangkalnya, itu hanya akan membuat orang semakin curiga. Jadi dia mengangguk dan berkata, memang ada hubungan antara Qin Xiao dan aku sama seperti kamu, tapi jangan khawatir, aku tidak akan membiarkannya berhasil dengan mudah, aku tidak akan menyetujui apapun dengannya, aku hanya takut kamu akan bodoh dan dipaksa dan dibujuk olehnya.
Lin Sanshan mengangguk mengerti dia tahu itu seperti ini kemudian dia bertanya dengan cemas kakak apakah kamu benar-benar baik-baik saja Qin Xiao jelas bukan seseorang yang bisa kamu tangani dengan mudah apakah kamu baik-baik saja? Tidak, jangan khawatir. Lin Yumo dengan cepat menolak jaminan untuk menghindari Lin Sanshan dari kekhawatiran. Namun meskipun dia menyembunyikannya dengan sangat baik, Lin Sanshan sebenarnya bukan gadis kecil. Dia telah menjadi pemimpin tim di Biro Keamanan sehingga dia memiliki beberapa keterampilan. Terlebih lagi, mereka adalah saudara perempuan yang sama sekali berbeda dari Lin Fan yang tidak memiliki hubungan darah. Selain itu, mereka tumbuh bersama sehingga mereka sangat akrab satu sama lain. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa Lin Yumo tidak dalam kondisi yang baik dan sama sekali tidak terlihat baik-baik saja. Dan dia sepertinya bisa mencium sedikit aroma khusus pada Lin Yumo. Ini tidak asing baginya karena dia telah menangkap banyak penjahat. Bab 226 silakan. Kakak, apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Lin Sanshan menatap Lin Yumo dan bertanya lagi. Melihatnya seperti ini, Lin Yumo tahu bahwa Lin Sanshan mungkin telah mencurigai sesuatu yang membuatnya merasa sangat lelah. Karena dia tidak menyangka Lin Sanshan masih mencurigainya. Inilah situasi yang dia khawatirkan karena dia takut pihak lain berpikir sama seperti dirinya dan akan pergi ke Qin Xiao demi dirinya sendiri. Tetapi dia tahu bahwa Qin Xiao adalah orang yang kejam jika dia benar-benar mengejar Qin Xiao, dia takut dia akan mengalami nasib yang sama seperti dirinya. Sebagai upaya terakhir, Lin Yumo hanya bisa menutupinya dan membuat dirinya terlihat sangat alami kemudian menyangkalnya sambil membujuk pihak lain. Setelah Qin Xiao meninggalkan rumah Lin Yumo, dia pergi mencari Xia-Xia. Qin Xiao, kenapa kamu ada di sini? Xia-Xia sedang duduk di kantor dia langsung terkejut ketika melihat Qin Xiao tiba-tiba muncul dan memeluknya dari belakang. Qin Xiao menggosokkan wajahnya ke wajah cantiknya dan berkata guru Xia apa yang kamu bicarakan aku kan muridmu jadi tentu saja aku datang untuk belajar darimu. Xia-Xia berkata dengan marah kamu masih tahu bahwa kamu adalah seorang siswa lihatlah waktu sekarang aku belum pernah melihatmu datang ke kelas. Qin Xiao memutar matanya, guru Xia, apakah Anda lupa? Sekarang waktu liburan, kelas apa yang harus saya ambil? Atau adakah sesuatu yang perlu Anda ajarkan kepada saya? Xia-Xia menatapnya dengan kesal dan berkata, Qin Xiao, kamu sudah lama tidak menemuiku dan aku dengar kamu masih bersama wanita lain. Apa kamu benar-benar bosan denganku? Qin Xiao menatapnya dengan heran lalu tertawa. Melihat Xia-Xia seperti ini, dia tahu bahwa Xia-Xia telah bergantung padanya. Jika bukan karena ini, bagaimana mungkin Xia-Xia mengajukan pertanyaan seperti itu? Melihat tingkat kesukaan Xia-Xia hampir mencapai 80, Qin Xiao tersenyum lebih bahagia. Dia menatap Xia-Xia dan menghiburnya. Xia, apa yang kamu bicarakan? Jika aku benar-benar bosan bermain, apa yang harus kukatakan sekarang? Setelah mendengar ini, Xia-Xia mengerti bahwa apa yang dikatakan Qin Xiao itu benar. Tapi dia sedikit khawatir. Karena setelah dia mengetahui bahwa dia menyukai Qin Xiao, dia menjadi semakin takut. Terutama perilaku Qin Xiao membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Xia-Xia menatapnya dan berkata lalu mengapa kamu tidak datang menemuiku selama berhari-hari? Hei, aku mengawasimu merawat bibimu. Jika aku sering ke sini, siapa yang akan merawat bibimu? Dan kamu tidak ingin bibimu tahu tentang hubungan kita, kan? Qin Xiao tersenyum dan menatapnya dan berkata, jika kamu tidak keberatan, aku tidak keberatan. Tetapi aku khawatir jika bibimu membujukmu untuk tidak bersamaku. Apa yang akan kamu lakukan? Aku tidak tega melihatmu benar-benar berpisah dariku. Setelah mendengar perkataan Qin Xiao, Xia-Xia merasa jauh lebih terhibur. Karena apa yang dikatakan Qin Xiao adalah kebenaran. Meskipun dia tidak keberatan dengan perilaku Qin Xiao dan bahkan bisa menerimanya, orang lain mungkin tidak merasakan hal yang sama. Meskipun memiliki 3 istri dan 4 selir adalah hal yang normal, terlebih lagi bagi seseorang seperti Qin Xiao. Tetapi bagaimana dengan ibunya? Bahkan jika dia tidak keberatan, dia pasti sedikit tidak rela di dalam hatinya. Bagaimanapun, tidak ada yang ingin melihat hal seperti itu terjadi pada putri tunggal mereka. Jika pertengkaran benar-benar pecah, saya pasti akan menjadi orang yang menderita. Orang jahat. Xia-Xia menggigit bibirnya dan mengutuk nada bicaranya yang genit dan lembut. Kedengarannya seperti penghinaan tetapi terlihat berbeda dan memiliki gaya yang unik. Qin Xiao mengangkat alisnya dan tersenyum padanya. Xia-Xia sedikit takut ketika melihatnya seperti ini dan buru-buru berkata oke Qin Xiao ibuku masih di rumah aku masih harus menjaganya. Ketika Qin Xiao mendengar dia mengatakan ini, dia tidak mempersulitnya. Bagaimanapun, ibunya masih dalam masa pemulihan. Meskipun aku sudah pulih sepenuhnya dari penyakitku, tubuhku masih membutuhkan perawatan. Namun, Qin Xiao tidak berniat untuk melepaskannya begitu saja. Dalam hal ini, aku akan melepaskanmu hari ini, tetapi bagaimana kamu akan membayarku? Ketika Xia-Xia mendengar kata-kata Qin Xiao, dia merasa lega pada awalnya, tetapi ketika dia mendengar kata-kata berikutnya, dia langsung bersemangat. Dia tahu bahwa Qin Xiao tidak akan melepaskannya dengan mudah. Jika dia sendirian, dia tidak keberatan bertemu dengan Qin Xiao. Lagi pula, mereka sudah tidak bertemu selama berhari-hari dan dia sangat merindukan Qin Xiao. Tapi tidak mungkin ibunya baru saja keluar dari rumah sakit dan masih membutuhkan perawatannya.
Sia-sia hanya bisa berkata lalu beritahu aku apa yang harus dilakukan bagaimanapun aku sudah memberikan segalanya kepadamu apalagi yang bisa kamu lakukan padaku. Saat dia berbicara, Sia-sia menyeringai jahat dengan sedikit kelicikan di matanya. Meskipun pada awalnya dia setengah dipaksa oleh Qin Xiao, pada akhirnya semuanya diambil oleh Qin Xiao. Tapi sekarang sepertinya ini bukan hal yang buruk. Setidaknya sekarang Qin Xiao bisa dipermalukan. Melihat ekspresi Qin Xiao yang lesu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak ingin tertawa. Tapi sebelum dia tertawa, dia menemukan bahwa Qin Xiao tidak terlihat seperti yang dia bayangkan. Sebaliknya, tawanya bahkan lebih menyeramkan. Guru Xia, apa yang Anda katakan berarti Anda masih memiliki sesuatu untuk diberikan kepada saya kan? Qin Xiao tinggal di rumah Sia-sia sepanjang hari. Sebelum pergi, aku membuatkan makanan bergizi untuknya dan juga menyiapkan satu untuk ibunya. Selama periode itu, dia mengobrol dengan Ibu Xia untuk sementara waktu dan membuat pihak lain terkesan yang membuat Ibu Xia sangat puas dengan Qin Xiao. Murid yang baik, tetapi Xia juga sama, bagaimana dia bisa membiarkan para tamu membantu memasak anak ini? Ibu Xia memuji Qin Xiao dan kemudian menjadi sedikit tidak puas dengan Xia-Xia. Bukankah ini menindas muridnya sendiri? Jika orang luar tahu ini, bagaimana mereka akan memandangnya sebagai seorang guru? Qin Xiao mengangguk sambil tersenyum. Tidak apa-apa Bibi, bicaralah saja dengannya nanti, aku tidak keberatan. Saat Qin Xiao berbicara, dia tidak bisa menahan diri untuk memikirkan bagaimana Xia-Xia dimarahi oleh ibunya dan dia tidak bisa menahan tawa. Ketika Qin Xiao kembali ke kamar dengan makanan bergizi, dia tersenyum dan berkata, Guru Xia, Bibi sudah memberitahu saya bagaimana Anda sebagai seorang guru. Anda benar-benar membiarkan saya, seorang siswa, merawat Anda. Bibi punya banyak pendapat tentang Anda, tahukah Anda? Xia-Xia membuka mulutnya dan sedang makan makanan bergizi yang disuapkan Qin Xiao padanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun ketika mendengar ini. Dia menatap Qin Xiao untuk waktu yang lama sebelum berkata, Qin Xiao, apakah kamu masih manusia? Beraninya kamu menyakitiku seperti ini? Qin Xiao tidak bisa menahan tawa ketika melihat ekspresi marahnya yang lucu. Xia-Xia sangat marah hingga mengepalkan tinjunya dan memukul Qin Xiao. Dia belum pernah melihat orang dengan selera seburuk Qin Xiao. Bagaimana bisa Qin Xiao seperti ini? Bagaimana bisa dia mengatakan apapun? Dia sebenarnya menyebabkan masalah bagi dirinya sendiri. Qin Xiao melihat ekspresi marahnya tersenyum dan mengusap rambutnya. Dengan jumlah kekuatan yang dia miliki, bahkan jika dia menggunakan seluruh kekuatannya itu hanya akan menyakitinya sedikit. Kamu harus tahu bahwa kebugaran fisiknya saat ini jauh melampaui orang biasa, bahkan dapat dikatakan bahwa setiap orang normal tidak dapat memiliki setengah dari kebugaran fisiknya. Oke, hentikan itu, aku hanya bercanda denganmu. Apalagi yang bisa bibimu lakukan padamu? Qin Xiao melihat bahwa itu hampir selesai menepuk bagian belakang kepalanya dan berkata jadilah baik makanlah dengan cepat atau jangan salahkan aku jika kamu lapar nanti. Mendengus. Xia-Xia mendengus dan memalingkan kepalanya tidak ingin memperhatikan Qin Xiao. Melihatnya seperti wanita kecil, Qin Xiao tersenyum. Xia-Xia langsung tersipu dan berjuang untuk menahan diri. Tindakan memalukan ini benar-benar membuatnya tak tertahankan terutama karena dia belum pernah melihat Qin Xiao memberinya makan seperti ini. Dia pikir Qin Xiao akan membujuknya dan kemudian mengambil semuanya perlahan seperti pasangan muda. Akibatnya Qin Xiao selalu begitu langsung dan begitu tak tertahankan. Bab 227 ini semua terungkap. Qin Xiao menatapnya dan tersenyum jahat. Guru Xia, kamu semakin nakal saja. Kamu bicara omong kosong, aku tidak. Xia-Xia dengan cepat menyangkalnya. Qin Xiao terkekeh, apakah kamu masih jujur sekarang? Xia-Xia tidak menjawab. Walaupun dia marah karena Qin Xiao selalu mengganggunya tetapi sekarang melihat penampilan lembut Qin Xiao hatinya manis dan bahagia. Karena Qin Xiao bersedia menghabiskan banyak waktu untuknya dan tidak marah karena temperamen kecilnya itu menunjukkan bahwa Qin Xiao benar-benar tidak mempermainkannya. Setidaknya aku pasti sedikit menyukainya. Ini membuat Xia-Xia bahagia dan kekhawatiran di hatinya menghilang. Karena mendapatkan begitu banyak sudah cukup untuknya. Bagaimanapun juga, pada awalnya dia tidak memiliki kondisi untuk mengharapkan ini. Ding. Kesukaan Xia-Xia telah mencapai 85. Selamat kepada tuan rumah karena berhasil menangkap musuh dan mendapatkan nilai takdir sebesar 2.500. Qin Xiao menunduk menatap Xia-Xia yang tersenyum di wajahnya dalam pelukannya dan tidak bisa menahan senyum. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas bahwa cukup sulit untuk membuat seorang wanita benar-benar patuh. Anda lihat dia berusaha keras untuk membuat Xia-Xia menjadi miliknya baik secara fisik maupun mental. Kurasa yang lain tidak punya energi sebanyak itu. Benar. Qin Xiao tinggal di rumah Xia-Xia selama 2 hari berikutnya dan dia selalu menangis dan berbicara omong kosong. Qin Xiao tidak berdaya tentang ini. Namun tepat ketika Qin Xiao berencana untuk tinggal bersamanya selama beberapa hari lagi, pesan teks Liu Xiu datang. Qin Xiao melihat dan mengangkat alisnya. Ada apa? Xia-Xia menatapnya. Qin Xiao menekan kepalanya dan berkata tidak apa-apa, ini hanya masalah kecil. Xia-Xia hanya bisa merasa tidak berdaya ketika mendengar ini meskipun dia sangat senang bisa bersama Qin Xiao. Tapi dia benar-benar tidak bisa bertahan sendiri. Qin Xiao merapikan pakaiannya dan meninggalkan tempat yang telah membawanya menuju ke bejatan.
Qin Xiao menelepon Xiao Wu dan berkendara ke pantai bersama. Karena Liu Xiyu telah mengirim pesan sebelumnya yang mengatakan bahwa Chu Feng sebenarnya akan meninggalkan kota Jingyu. Sial, bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang harus saya lakukan jika dia pergi dan aku sendirian? Xiyu, aku pergi jaga dirimu, jika kamu butuh sesuatu kamu bisa datang kepadaku dan aku pasti akan membantumu. Di dermaga, Chu Feng memandang Liu Xiyu dengan ekspresi muram dan kemudian naik ke yahnya. Liu Xiyu mengangguk dan berkata, ya, aku akan menjaga diriku baik-baik dan Qin Xiao akan membantuku jika aku membutuhkan sesuatu. Ketika Chu Feng mendengar ini, wajahnya berkedut dan dia merasa sangat tertekan. Terutama ketika dia mendengar nama Qin Xiao, dia merasakan sakit di bagian selangkangannya. Sial, aku tidak tahan lagi, aku tidak akan melayani bajingan Qin Xiao ini lagi. Tetapi ketika dia hendak mengatakan sesuatu yang lain, dia melihat kendaraan Qin Xiao mendekat dari sudut matanya. Chu Feng sangat ketakutan sehingga dia berkata kepada penjaga, mengapa kamu masih berdiri di sana? Kemudikan perahu untukku, cepat, cepat, akan terlambat jika kamu lambat. Chu Feng buru-buru mendesak para pelindung untuk mengambil tindakan. Sial, bagaimana mungkin bajingan Qin Xiao itu datang untuk membunuhku? Aku sudah sangat siap dan hanya menemukan kesempatan untuk menyelinap pergi. Xiyu, apakah kamu yang memberitahu Qin Xiao? Chu Feng menatap Liu Xiyu dan berkata. Liu Xiyu tertegun sejenak lalu mengangguk dan berkata, baiklah, aku takut Qin Xiao akan salah paham jadi aku memberitahunya. Brengsek. Chu Feng merasa sangat sakit ketika mendengar itu. Bukankah ini sikap yang dulu aku tunjukkan pada Liu Xiyu? Aku akan selalu memberitahu Liu Xiyu jika aku pergi atau pulang terlambat. Dia tidak menyangka bahwa Liu Xiyu akan memiliki sikap yang sama terhadap Qin Xiao sekarang yang membuatnya benar-benar patah hati. Chu Feng tahu bahwa Liu Xiyu tidak akan pernah bisa kembali padanya dalam kondisi seperti ini. Ini hampir membuatnya menangis. Namun, melihat Qin Xiao keluar dari mobil dan berlari ke dermaga, Chu Feng merasa lebih baik. Hehehe, Qin Xiao, aku tidak akan melayanimu lagi, dasar binatang buas. Mari kita lihat bagaimana kau bisa menipuku di masa depan. Pergi dan bersenang-senanglah sendiri mulai sekarang. Setelah mengatakan ini, Chu Feng tertawa liar dan tawanya sangat riang. Mereka yang tidak tahu akan berpikir bahwa dia membalas dendam. Chu Feng tertawa terbahak-bahak terutama ketika dia melihat bahwa Qin Xiao hanya bisa berdiri di pelabuhan, dia merasa lebih bahagia. Qin Xiao pergi dan bersenang-senang sendiri, aku tidak ingin melihatmu lagi. Bab 228, aku berjanji padamu. Ketika Qin Xiao mendengar kata-kata Chu Feng dan melihat ekspresinya yang bersemangat, dia tiba-tiba tidak bisa berkata apa-apa. Orang ini hanya meninggalkan kota Jingyu, bukan meninggalkan negara Dayan. Apakah perlu merasa begitu bahagia? Keluarga Qin tempat dia berasal tidak hanya berkembang di kota Jingyu. Qin Xiao tidak bisa menahannya dan melambai pada Chu Feng dan berkata, Xiao Qinglong, cepat kembali, aku akan memperlakukanmu dengan baik di masa depan dan kamu tidak boleh pergi seperti ini. Keluargaku juga memiliki perkembangan di kota Yunhai. Setelah mendengar kata-kata pertama, Chu Feng hendak membalas Qin Xiao, tetapi ketika dia mendengar kata-kata kedua, wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Sial, bagaimana bajingan Qin Xiao ini tahu bahwa aku akan pergi ke kota Yunhai? Ini tidak mungkin, informasiku sangat rahasia, bagaimana bisa Qin Xiao mengetahuinya? Tidak, itu tidak mungkin. Lalu apa yang Qin Xiao katakan kemudian? Apakah keluarga Qin juga berkembang di kota Yunhai? Itu tidak benar, saya sudah menanyakannya dan keluarga Qin seharusnya tidak memiliki pengaruh di kota Yunhai. Meskipun kota Yunhai tidak dapat dibandingkan dengan kota Jingyu secara ekonomi, namun kota ini melampaui kota Jingyu dalam aspek lain seperti teknologi. Ini juga alasan mengapa saya ingin pergi ke kota Yunhai. Karena secara relatif kota Yunhai tidak kalah pentingnya dari kota Jingyu dan dalam beberapa aspek bahkan melebihi kota Jingyu. Bagaimanapun juga, industri sains dan teknologi dan sejenisnya adalah faktor penting dalam kemajuan. Qin Xiao berkata kepada Chu Feng, Xiao Qinglong tidak mudah untuk bertahan hidup di kota Yunhai, jika tidak, kamu harus kembali. Enya, tidakkah kamu tahu apakah kamu baik atau buruk dalam berurusan denganku? Dasar pecundang, mati sekarang. Ketika aku sukses, aku akan menggantungmu dan memukulimu. Chu Feng memandang Qin Xiao dan memintanya untuk kembali dan dia menebak dalam hatinya bahwa apa yang dikatakan Qin Xiao sebelumnya adalah palsu, jika tidak, mengapa dia memintanya untuk kembali? Memikirkan hal ini, Chu Feng tersenyum jahat. Qin Xiao, oh Qin Xiao, kamu sebenarnya masih ingin menipuku? Apakah aku Raja Naga yang begitu mudah ditipu? Qin Xiao terdiam sesaat. Qinglong kecil ini benar-benar terobsesi. Jadi apa? Secara relatif, aku benar-benar baik pada Xiao Qinglong. Jika kamu tidak percaya, lihat saja Lin Fan, dia masih terbaring di ranjang rumah sakit dan tidak ada kemungkinan dia akan bangun di masa depan. Tapi sekarang Chu Feng terlihat seperti ini yang benar-benar menghancurkan hatinya. Qin Xiao tidak bisa menahan diri untuk berteriak, Xiao Qinglong, bahkan jika kamu tidak mempertimbangkan aku, kamu harus melihat Xiao Wu, kan? Dia dari Istana Raja Naga milikmu. Beraninya kau berbicara seperti itu, aku akan membunuhmu. Ketika Chu Feng mendengar kata-kata Qin Xiao, dia langsung menjadi marah. Sialan Qin Xiao, satu-satunya penjaga wanita Istana Raja Naga dan kecantikan yang menakjubkan, tetapi dia dirusak oleh binatang buas seperti kamu.
Mengingat kembali ke awal, akulah yang mengirim Xiao Wu ke Qin Xiao, tetapi bajingan Qin Xiao itu benar-benar kasar padaku. Dia memperkirakan bahwa Xiao Wu baru saja bersama Qin Xiao untuk waktu yang singkat dan takut bahwa dia akan dimakan oleh Qin Xiao. Memikirkannya sekarang membuatnya sangat sedih sehingga dia ingin melepas sepatunya dan menamparkan wajah Qin Xiao. Dan ketika aku memikirkan fakta bahwa aku bercerai dari Liu Xiu itu benar-benar. Chu Feng merasa bahwa dia mungkin akan memikirkan hal-hal ini selama sisa hidupnya dan setiap kali dia memikirkannya, dia akan merasa sangat cemas dan tersiksa. Aku membencinya, Qin Xiao, tunggu saja. Raja Naga ini sudah dewasa. Jika aku tidak menggantungmu dan memukulmu dengan ikat pinggang, itu akan dianggap bahwa aku mencintaimu. Chu Feng mengutuk dengan keras dan memerintahkan pengawalnya untuk menambah kecepatan. Kapal pesiar mewah itu terbang langsung, meninggalkan jejak kabut air dan melaju kencang. Berpikir bahwa dia akan meninggalkan Qin Xiao, suasana hatinya yang buruk segera membaik terutama ketika dia melihat ekspresi enggan Qin Xiao, dia merasa lega. Terlepas dari apapun, selama Qin Xiao tidak bahagia, dia pasti akan bahagia. Bab 229 kamu berbohong lagi. Saat senyum di wajah Qin Xiao menghilang, senyum itu berpindah ke wajahnya membuatnya tertawa dengan muram. Di dalam ombak, ada perasaan bahwa langit itu tinggi dan aku bisa melakukan apapun yang aku inginkan. Qin Xiao melihat Yah itu berubah menjadi titik kecil dan secara bertahap menghilang dari pandangannya. Dia menghela nafas dan berkata tanpa berkata-kata, keluargaku benar-benar memiliki masa depan di kota Yunhai. Mengapa dia tidak mempercayainya? Keluarga Long di kota Yunhai adalah keluarga nenekku. Setelah mengatakan ini, Qin Xiao menghela nafas lagi, tampak sedikit sedih. Sekarang naga hijau kecil telah pergi, bukankah itu berarti tidak ada seorang pun untuk bermain dengannya? Poin utamanya adalah orang ini masih memiliki poin takdir, tetapi dia bahkan tidak bertahan. Apakah Xiao Qinglong tidak lagi mencintainya? Sayangnya sepertinya aku harus pergi ke Ye Chen untuk melihatnya, aku tidak tahu bagaimana kabarnya hari ini. Qin Xiao menghela nafas dan menatapnya dan berkata, Xiao Wu, apakah kamu melihat itu raja nagamu melarikan diri dan tidak menginginkanmu lagi? Kamu harus selalu mengikutiku di masa depan, setidaknya aku tidak akan meninggalkanmu. Petik. Xiao Wu memutar matanya dan menatapnya dengan tidak senang. Meskipun dia tahu bahwa dia tidak bisa meninggalkan Qin Xiao ketika dia mendengar apa yang dia katakan, dia langsung ingin meninjunya. Jika bukan karena Qin Xiao, apakah aku akan dipaksa untuk meninggalkan Istana Raja Naga? Lagi pula, dia adalah satu-satunya penjaga wanita Istana Raja Naga, tetapi sekarang dia telah menjadi asisten pribadi, asisten kehidupan, dan pacar Qin Xiao. Apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan oleh manusia? Xiao Wu sangat marah sehingga dia meninju pinggang Qin Xiao untuk melampiaskan amarahnya. Tetapi ekspresi marahnya membuatnya tampak seperti sedang bertingkah seperti anak manja. Qin Xiao terkekeh, Xiao Wu, kali ini raja nagamu benar-benar tidak menginginkanmu lagi, dia bahkan tidak melihatmu. Jika kamu memperlakukanku seperti ini, aku akan berhati-hati dan tidak akan menginginkanmu lagi. Hehe. Xiao Wu mencibir lalu melirik tubuh bagian bawah Qin Xiao dengan ekspresi jijik di wajahnya. Jika apa yang kamu katakan itu benar, aku benar-benar akan berterima kasih kepadamu dan aku juga ingin melihat apakah kamu benar-benar melakukan apa yang kamu katakan. Qin Xiao menjadi tidak puas saat melihat ini. Apa maksud Xiao Wu? Apakah aku tidak berpendidikan? Beraninya mereka memperlakukanku seperti ini? Namun, penampilannya membuat Qin Xiao tertawa karena dia terlihat sangat cantik saat marah. Qin Xiao merasa sedikit bersalah. Apa yang dia pikirkan sepanjang hari? Dia ingat bahwa dia bukan orang seperti ini sebelumnya. Dulu dia sederhana, baik hati, berperilaku baik, dan patuh. Tetapi karena sistem dan bagian komentar, dia terjebak di jalan raya ini dan tidak akan pernah bisa kembali. Semua yang dia lakukan sekarang benar-benar karena ketidakberdayaan. Aku bertanya-tanya apakah ada orang lain yang bisa memahami perasaan ini. Qin Xiao menghela napas dalam-dalam dan berkata, oke, Xiao Wu, aku hanya bercanda denganmu, mengapa kamu menganggapnya begitu serius? Brengsek. Xiao Wu menggigit bibir merahnya dan mengutuk. Melihatnya seperti ini, Qin Xiao tidak lagi peduli dengan wanita yang mengatakan satu hal dan bertindak benar ini. Dia menoleh ke Liu Xiu dan berkata, Xiu, biar aku mengantarmu kembali. Kebetulan aku punya waktu luang 2 hari ini. Aku akan meminta Sulin untuk mengurusnya dan bekerja denganmu. Liu Xiu mengangguk ketika mendengar ini, tetapi dia tidak peduli atau terlalu memikirkannya. Dia memiliki hubungan seperti itu dengan Qin Xiao sekarang dan dia secara alami tidak akan banyak bicara jika Qin Xiao membantu perusahaannya. Bukan seperti dia ingin dia menjadi seorang bawahan. Tapi yang tidak dia duga adalah bahwa apa yang dikatakan Qin Xiao tentang bekerja bersama sebenarnya bukanlah urusan resmi. Bab 230, jangan pergi. Melihat bahwa kesukaan antara keduanya telah mencapai lebih dari 80, Qin Xiao juga tertawa. Setelah membuat beberapa pengaturan untuk mereka, dia membawa Xiao Wu kembali ke keluarga Qin. Duduk di dalam mobil, Qin Xiao memandang Xiao Wu yang sedang mengemudi dan berkata, Xiao Wu, mengapa kamu memiliki wajah yang muram sepanjang hari? Tidak bisakah kamu tersenyum padaku? Bagaimana menurutmu? Xiao Wu memutar matanya dan tidak repot-repot memperhatikan Qin Xiao. Aku memang selalu seperti ini, kenapa aku harus memasang wajah galak padanya?
Tetapi bahkan jika bukan itu masalahnya, dia pasti tidak bisa memasang wajah yang baik terhadap Qin Xiao, jika tidak siapa yang tahu betapa senangnya Qin Xiao. Maka kamu akan menjadi orang yang menderita. Bagaimanapun, aku akan menderita apapun yang terjadi, jadi sebaiknya aku bersikap dingin pada Qin Xiao. Setidaknya itu akan menjadi hiburan, kan? Qin Xiao menghela napas saat melihatnya seperti ini dan berkata, Xiao Wu, apakah kamu benar-benar sangat benci berada di dekatku? Jika itu masalahnya, aku bisa membiarkanmu pergi. Apa yang kamu katakan? Xiao Wu tertegun ketika mendengar ini dan tanpa sadar menginjak rem. Inersia yang besar menyebabkan tubuhnya condong ke depan tetapi Qin Xiao tetap stabil seperti batu. Namun Xiao Wu tidak memperhatikan detail-detail kecil ini saat ini tetapi menatap Qin Xiao dengan cermat dan bertanya apakah yang baru saja kamu katakan itu benar. Melihatnya seperti ini, Qin Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak memeriksa kesukaan pihak lain yang hampir 70. Jadi dia menekan senyum di hatinya dan mengangguk, berkata dengan serius, ya, kamu sudah seperti ini, apalagi yang bisa kulakukan? Bagaimanapun, aku sudah bersamamu begitu lama dan Xiao Qinglong menendangmu keluar dari istana Raja Naga, tetapi kamu masih sangat menentangku. Aku tahu kamu pasti tidak ingin tinggal di sisiku lagi jika itu masalahnya. Lebih baik aku melepaskanmu bagaimanapun, kamu sudah bersamaku untuk sementara waktu dan aku pasti memiliki perasaan padamu. Saat dia berbicara, dia menghela nafas dan menatap Xiao Wu dengan tatapan yang sedikit menyesal dan sedih. Xiao Wu tidak bisa menahan diri untuk menggertakkan giginya diam-diam dan menatap Qin Xiao dengan penuh kebencian. Aku sudah dalam kondisi seperti ini dan Qin Xiao sekarang memintaku untuk melepaskanku. Apa artinya ini? Apakah Anda akan mengusir kami setelah kami selesai bermain? Dan Anda mengatakannya dengan sangat baik. Apa yang kamu lakukan sebelumnya? Seharusnya kamu bilang saja kamu akan pergi. Hal terburuk yang bisa terjadi adalah kamu akan kehilangan kepolosanmu dan dimanfaatkan oleh Qin Xiao untuk sementara waktu. Namun sekarang dia telah sepenuhnya menerima hubungannya dengan Qin Xiao dan juga telah menerima identitas masa depannya. Alhasil, Qin Xiao justru mengucapkan kata-kata seperti itu padanya. Brengsek anak haram jadah, pergi ke neraka. Xiao Wu sangat marah dan kesal hingga mulai mengutuk. Melihat ekspresi cemasnya, Qin Xiao tersenyum dalam hatinya tetapi bertanya dengan bingung, Xiao Wu, apa maksudmu? Bukankah ini yang kamu inginkan? Mengapa kamu masih marah sekarang? Apakah kamu takut dengan apa yang akan aku lakukan selanjutnya? Jika itu masalahnya, jangan khawatir, aku tidak sekejam itu. Dan kamu juga dapat membuat beberapa permintaan dan aku akan menyetujuinya. Xiao Wu tidak mengatakan apa-apa tetapi menatap Qin Xiao dengan lebih marah. Matanya berangsur-angsur memerah dan dia tidak bisa menahan keinginan untuk menangis. Melihatnya seperti ini, Qin Xiao berkata dengan panik, Xiao Wu, ada apa denganmu, mengapa kamu masih menangis? Aku mengatakan yang sebenarnya, jika kamu ingin pergi silakan saja, aku tidak akan pernah menghentikanmu dan aku juga akan memberimu kompensasi yang cukup. Bajingan, pergi dari sini jika kamu ingin melakukan ini, mengapa kamu melakukannya lebih awal, mengapa kamu mengatakan ini sekarang? Xiao Wu menjadi semakin marah ketika mendengar kata-kata Qin Xiao dan menangis tak terkendali. Qin Xiao melihat ini dan memeluknya dalam pelukannya dan menghiburnya, bukankah karena aku melihat kamu tidak bahagia? Lagi pula, sudah seperti ini dan kamu masih tidak mau, apa yang bisa aku lakukan? Bab 231 kamu tidak bisa melakukan ini. Xiao Wu menangis lebih keras setelah mendengar ini. Apa maksudnya dengan dia tidak mau? Jika dia tidak mau, dia akan membunuh bajingan ini dengan pisau saat Qin Xiao sedang tidur. Bagaimana mungkin dia masih mengikutinya dengan patuh? Bukankah aku tadi tidak ingin melihatnya terlalu bahagia? Tapi Qin Xiao berakhir seperti ini. Qin Xiao sepertinya tidak pernah peduli padanya sebelumnya, jadi mengapa dia berpura-pura baik sekarang? Semakin Xiao Wu memikirkannya, semakin sedih perasaannya. Namun, tidak mungkin baginya untuk mengucapkan kata-kata ini. Dia tidak tahu bagaimana mengatakannya sama sekali. Melihatnya seperti ini, sudut mulut Qin Xiao berangsur-angsur naik, dia memeluknya dan menepuk punggungnya dan berkata, oke, jangan menangis, aku tidak akan mengejarmu, oke, aku hanya berbicara dan meminta pendapatmu, mengapa kamu begitu sedih? Xiao Wu merasa jauh lebih baik setelah mendengar ini, tetapi dia masih tidak bisa menahan tangis. Butuh beberapa saat bagi waktu untuk berhenti. Qin Xiao memegangi wajahnya dengan kedua tangan dan berkata, Xiao Wu, aku sudah memberimu kesempatan sekarang, tetapi kamu tidak tahu bagaimana menghargainya, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi di masa depan, mengerti? Xiao Wu menjawab tetapi tidak jelas apakah dia menjawabnya atau hanya tidak ingin memperhatikannya. Melihat tatapan arogan Xiao Wu, Qin Xiao langsung tertawa. Dia tidak menyangka Xiao Wu akan begitu sombong. Sungguh keberuntungan bahwa itu terjadi padaku. Jika itu orang lain, bukankah akan ada lusinan bab tentang cinta, benci, dan perpisahan? Xiao Wu sepertinya telah menemukan masalahnya juga dan wajahnya tidak bisa membantu tetapi memerah. Kemudian dia melihat seringai jahat Qin Xiao dan segera tahu bahwa dia telah dibodohi. Dia mengerti bahwa kata-kata Qin Xiao sebelumnya disengaja secara khusus untuk membiarkannya mengungkapkan emosinya. Ketika Xiao Wu memikirkan hal ini, dia menggertakkan giginya karena marah. Bagaimana orang jahat ini bisa melakukan ini pada dirinya sendiri? Kamu tahu dengan jelas bagaimana sikapnya sekarang, tetapi kamu masih ingin menipunya, kamu hanya ingin melihat dirimu memperbodoh diri sendiri kan? Qin Xiao menyeringai ketika dia melihat ekspresi marah di wajah wanita kecil ini. Namun setelah keributan Qin Xiao, suasana hati Xiao Wu membaik pesat.
Meskipun ekspresinya terhadap Qin Xiao masih sama seperti sebelumnya, suasana di antara keduanya benar-benar berbeda. Bagaimanapun, Qin Xiao telah melakukan ini padanya dan semua pikiran serta sikapnya diketahui olehnya. Tentu saja, hubungan itu tidak bisa lagi sama seperti sebelumnya. Ketika dia memikirkan ini, dia menjadi sedikit kesal. Mengapa dia begitu bingung? Dengan Qin Xiao tampak sangat malu, bagaimana dia tiba-tiba bisa menjadi begitu baik hingga membiarkannya pergi. Kau tahu setiap malam ketika aku menemani Qin Xiao tidur, aku sangat lelah hingga seluruh tubuhku sakit dan aku tidak punya kekuatan untuk bangun keesokan harinya. Bagaimana dia bisa terlihat seperti akan membiarkanku, tapi dia masih cemas dan bahkan emosinya terpancing oleh Qin Xiao. Sial. Qin Xiao ini benar-benar bajingan. Ding. Favorit Xiao Wu telah mencapai 85. Selamat kepada host karena berhasil menjarah heroin Xiao Wu dan mendapatkan nilai takdir sebesar 3.500. Ketika Qin Xiao sedang mencicipi makanan, dia mendengar suara sistem dan langsung tertawa dalam hatinya. Bip. Saat ini klakson mobil di belakang berbunyi menginterupsi tindakan Qin Xiao selanjutnya. Untungnya seseorang membunyikan klakson yang memberitahu dia bahwa mereka berada di sisi jalan, kalau tidak, jika Qin Xiao terus seperti ini, itu akan sangat keterlaluan. Brengsek kau. Xiao Wu ingin mengutuk beberapa patah kata tetapi kemudian berhenti karena dia merasa tidak ada gunanya mengutuk. Terutama karena dia telah sepenuhnya dikendalikan oleh Qin Xiao, jika dia terus seperti ini bukankah itu akan menjadi keuntungan Qin Xiao? Dia tahu betul bahwa Qin Xiao paling menyukainya ketika dia marah dan malu. Jangan bodoh. Bab 232 memberimu kesempatan. Qin Xiao menatap mata indahnya dengan marah dan tersenyum malu-malu tetapi tidak melakukan sesuatu yang berlebihan. Omong kosong ini ada di jalan utama. Oke, aku tidak akan menggodamu lagi. Ayo cepat pulang. Mendengus. Xiao Wu mendengus dingin lalu mengabaikan tangan Qin Xiao dan pergi dari tempat kejadian dengan kakinya menginjak pedal gas. Melihat penampilannya yang arogan, Qin Xiao sangat menyukainya. Xiao Wu, aku serius. Jika kamu tidak pergi kali ini, kamu tidak akan pernah memiliki kesempatan lagi di masa depan. Setelah mendengar ini, Xiao Wu mengangguk setuju dengan perkataan Qin Xiao. Karena dia merasa bahwa dia sangat menyukai Qin Xiao sekarang. Sebelum dia bisa mengatakan bahwa dia dipaksa oleh Qin Xiao dan dia tidak punya cara untuk melawan sehingga dia hanya bisa mengikuti Qin Xiao dan diintimidasi olehnya. Namun kemudian dia terbiasa diintimidasi dan Qin Xiao akan bersikap baik padanya dari waktu ke waktu yang membuatnya mencintai dan membenci Qin Xiao. Kuncinya adalah bahwa dalam proses ini Qin Xiao membuatnya terbiasa dengan segalanya berulang kali. Sejauh dia sepenuhnya menerima nasibnya dan beradaptasi dengan segala sesuatu tentang Qin Xiao. Jadi sekarang ketika dia mendengar kata-kata Qin Xiao, dia tidak menolak atau keberatan. Dan jujur saja Qin Xiao sangat baik padanya selain tidak memperhatikan perasaan batinnya di awal, semua yang lain sempurna dan dia tidak pernah memperlakukannya dengan tidak adil. Ini adalah alasan utama mengapa dia menerimanya. Memikirkan hal ini, Xiao Wu melirik Qin Xiao, mengerutkan bibirnya, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Ini sebenarnya cukup bagus. Setidaknya Qin Xiao tidak pernah memaksanya untuk melakukan apapun yang tidak ingin dia lakukan kecuali dalam aspek tertentu dan dia juga menjaganya dengan baik. Memikirkan hal ini, Xiao Wu tidak keberatan dengan tipuan Qin Xiao padanya barusan malah dia merasa sedikit bahagia. Karena dengan cara ini aku tidak perlu memasang wajah tegas seperti sebelumnya dan hubungan antara aku dan Qin Xiao tidak akan begitu kaku. Setelah kembali ke keluarga Qin, Qin Xiao membawa Xiao Wu ke ruang kerja Qin Lin. Saudara, ada apa tiba-tiba mencariku? Qin Lin menatapnya dan ketika dia melihat Xiao Wu di belakangnya, dia terdiam sejenak seolah-olah dia sedang mempertimbangkan apakah akan mengatakan sesuatu kepada Qin Xiao di depannya. Namun setelah memikirkannya, dia tidak peduli dan berkata saudara, beberapa hal terjadi baru-baru ini, pergi dan bantu aku menghadapinya. Qin Xiao mengangguk ketika mendengar ini dan tanpa bertanya apa itu, dia berkata langsung tidak masalah kakak, katakan saja jika ada sesuatu yang ingin kau katakan. Kebetulan aku sangat bebas akhir-akhir ini. Qin Lin memutar matanya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apakah Qin Xiao sedang bebas atau tidak? Sepanjang hari dia memikirkan wanita ini atau wanita itu setelah mengenalnya sedikit, saya mengetahui bahwa Qin Xiao tidak melakukan banyak pekerjaan manusia. Untungnya Qin Xiao hanya fokus pada beberapa orang dan tidak mengganggu orang lain, juga tidak mengganggu lebih banyak orang, jika tidak Qin Xiao harus diberi pelajaran. Tapi dia jelas tidak punya kesempatan karena tujuan Qin Xiao sangat jelas. Selain orang-orang itu, Qin Xiao bahkan tidak melihat orang lain. Apalagi yang bisa dia katakan? Tentu saja tidak mungkin memberi pelajaran pada Qin Xiao hanya karena beberapa lusin orang yang tidak terkait. Lagi pula, untuk seseorang dengan status seperti mereka, Qin Xiao dapat dianggap sangat jujur dengan lingkup dan jumlah yang kecil.
Qin Lin menggelengkan kepalanya, tidak ingin memikirkannya lagi. Dia mengeluarkan beberapa informasi dan menyerahkannya kepada Qin Xiao, berkata, adik kecil, ada banyak orang yang gelisah di kerajaan Yan Agung baru-baru ini, termasuk beberapa praktisi seni bela diri kuno. Mereka sering melakukan kejahatan di berbagai tempat. Kamu pergi dan tangani mereka. Baiklah. Bab 233 lakukan segalanya dengan baik. Qin Xiao menatapnya dengan heran dan berkata dengan bingung, kakak, ini tidak ada hubungannya dengan kita, kan? Kita tidak bertanggung jawab atas ini. Biarkan paman tertua dan paman kedua yang mengkhawatirkannya. Qin Lin tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya ketika dia mendengar ini. Adik kecil, apakah kamu ingin mendengarkan apa yang kamu katakan? Hei! Qin Xiao mengeluarkan suara hehe yang membuat Qin Lin sangat marah hingga ingin memukulnya. Dia mendapati bahwa Qin Xiao semakin nakal. Namun Qin Xiao mengabaikan semua ini dan melihat informasi yang diberikan Qin Lin kepadanya. Dia menemukan bahwa situasinya persis seperti yang dikatakan Qin Lin, tetapi yang paling penting adalah ada lebih banyak hal. Melihatnya melihat informasi dengan serius, Qin Lin juga berkata, meskipun kami benar-benar tidak perlu khawatir tentang ini, kakek saya memberitahu saya bahwa ada banyak praktisi sekarang dan banyak relik kuno telah muncul. Barang antik biasa tidak terlalu berharga bagi kami, tetapi ada cukup banyak barang dengan energi spiritual yang kami butuhkan dan mereka menyimpulkan bahwa mungkin ada lebih banyak hal yang akan datang. Ini mungkin baru permulaan. Ketika dia mengatakan ini, wajah Qin Lin menjadi sedikit serius. Dan yang paling penting adalah banyak orang yang berlatih seni bela diri atau kultivasi juga telah muncul dan mulai memasuki kota. Ini semua adalah hal-hal yang perlu kita perhatikan. Qin Xiao mengangguk ketika mendengar ini. Dia sangat jelas tentang alasannya. Bukankah ini omong kosong? Ye Chen adalah seorang kultivator dan fakta bahwa mereka semua lari dari gunung pasti berarti sesuatu. Qin Xiao tahu betul bahwa di mana ada seorang kultivator, akan ada banyak kultivator yang keluar. Namun, dia tidak khawatir karena seberapa banyak masalah pun, dunia memang seperti itu dan tidak ada batasan seberapa banyak masalah yang bisa terjadi. Tetapi untuk dunia ini masih memiliki dampak yang signifikan. Contohnya, jika ada terlalu banyak orang seperti ini, kekacauan akan sangat besar. Kedengarannya seperti tidak ada hubungannya dengan keluarga Qin di kota Jingyu, tetapi sebenarnya ada banyak hubungannya dengan itu. Status mereka telah mencapai tingkat ini. Begitu ada perubahan apapun, seperti lebih banyak orang yang mendirikan pedagang kaki lima, itu akan berdampak pada mereka. Ini menyangkut kepentingan mereka. Belum lagi mereka yang sedang berpraktik sekarang. Qin Xiao menatap Qin Lin dan berkata, ya aku tahu semua ini kakak, apa yang kau ingin aku lakukan, kau tidak bisa benar-benar memintaku untuk melawan kejahatan kan, bukankah itu gila, kenapa kau menyuruhku pergi, berapa banyak orang yang bisa kutangkap. Melihatnya seperti ini, Qin Lin tidak bisa tidak bertanya-tanya apa kau tidak terkejut. Apa yang membuatku terkejut? Qin Xiao memutar matanya, apa yang perlu disesalkan? Bukankah dia hanya seorang kultivator? Dia tahu segalanya pada saat pertama dan bahkan tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Apakah perlu merasa heran? Sebaliknya, Qin Lin terdiam ketika melihat Qin Xiao begitu tenang. Dia juga ingin menggunakan insiden ini untuk memberitahu Qin Xiao beberapa rahasia kelas atas dan kemudian mengambil kesempatan untuk mendidik Qin Xiao. Akibatnya Qin Xiao begitu tenang sehingga dia tidak tahu bagaimana cara mendidiknya. Namun dia terkejut bahwa Qin Xiao mengetahui semua ini. Karena meskipun ada banyak kultivator di dunia seperti orang-orang di Istana Raja Naga, bahkan pemimpin Chu Feng adalah yang paling jelas. Namun, orang-orang ini masih merupakan minoritas yang sangat kecil. Meskipun tampaknya ada cukup banyak dari mereka, pada kenyataannya semua orang dapat menyebutkan nama mereka dan tidak terlalu banyak dari mereka sehingga orang tidak dapat mengingat nama mereka. Qin Lin tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah itu Xia Muqing dari keluarga Xia yang memberitahu Qin Xiao. Setelah semua yang diberikan, hubungan Qin Xiao dan Xia Muqing saat ini adalah normal bagi Xia Muqing untuk memberitahu Qin Xiao setelah menerima pesan itu. Qin Lin menepis gagasan itu dan berkata langsung, karena kamu sudah tahu tentang itu, aku akan memberitahumu secara langsung. Jika kamu tidak ada kegiatan baru-baru ini, perhatikan itu. Jika kamu menemukan sesuatu tentang situasi ini, hubungi kami atau ambil kendali langsung. Bab 234 Perubahan. Sekarang setelah begitu banyak praktisi muncul, sangat mungkin dunia mulai berubah. Keluarga Qin kita perlu mengendalikan lebih banyak sumber daya terlebih dahulu. Apakah kamu mengerti maksudku? Qin Xiao mengangguk mengerti setelah mendengar ini. Dia berkata, apalagi dirinya sendiri, bahkan Qin Lin tidak akan peduli dengan para pembuat onar ini. Ini sama sekali bukan lingkup mereka. Mereka hanya perlu membayar uangnya dan kemudian meminta paman dan paman kedua untuk menyediakan tenaga kerja. Mereka dapat meminta mereka untuk menyediakan uang dan tenaga kerja kapanpun mereka mau. Kuncinya adalah jika Anda melakukan ini, itu akan dengan mudah menyebabkan masalah dan dilihat oleh orang lain sebagai tanda ingin melewati batas dan kemudian seseorang akan maju untuk mengkritik mereka. Bagaimanapun seorang pengusaha adalah seorang pengusaha, tidak peduli seberapa besar industri Anda, itu tidak akan berhasil jika Anda mengulurkan tangan ke bidang lain. Jika Anda ingin melakukan sesuatu, Anda dapat meminta orang lain untuk melakukannya untuk Anda. Tetapi jika Anda melakukannya sendiri, apa yang ingin Anda lakukan?
Anda adalah bos di sini dan Anda ingin menjadi bos di sana dan kemudian Anda ingin menjadi bos juga kan? Akan aneh jika orang lain setuju. Jika kamu sehebat itu, mengapa kamu membutuhkan mereka? Mereka sebaiknya mengemis di jalanan saja. Qin Xiao mengangguk dan berkata, jangan khawatir kakak, aku akan memastikan aku bisa melakukannya dengan baik. Meskipun Qin Xiao membuat janji-janji manis, Qin Lin tidak bisa menahan diri untuk curiga ketika melihat Qin Xiao seperti ini. Sebaliknya, saya merasa sedikit tidak percaya. Seberapa besar kesepakatan yang dapat dicapai Qin Xiao, saya khawatir dia bahkan tidak tahu apa yang dia bicarakan. Memikirkan hal ini, Qin Lin mengingatkan, saya tidak bercanda. Jika benar-benar ada perubahan dan ada lebih banyak orang seperti ini, kita harus memastikan bahwa kita juga meningkatkan jumlah dan meningkatkan kualitas dan kita tidak boleh ketinggalan. Qin Lin berbicara banyak yang membuat Qin Xiao merasa sedikit mati rasa, tetapi dia tetap mendengarkan dengan sabar. Setelah dia selesai berbicara, dia bertindak seolah-olah dia tiba-tiba menyadari sesuatu dan berseru, jadi begitu, saya mengerti pentingnya hal ini. Jangan khawatir, saudara, saya pasti akan memperhatikannya. Melihat Qin Xiao seperti ini, Qin Lin merasa lega. Dia akhirnya menyadari pentingnya hal-hal ini. Jika tidak, sama seperti apa yang dia lakukan barusan, dia tampak seperti Qin Xiao tidak peduli dan tidak tahu apa artinya ini. Namun Qin Lin juga merasa bahwa ekspresi Qin Xiao tampak agak palsu dan dia tidak tampak benar-benar terkejut. Tetapi Qin Lin mengabaikan semua ini dan mengangguk. Karena kamu tahu, pergilah dan tangani. Masalah penting lainnya adalah kamu juga harus berhati-hati. Apa yang harus saya waspadai? Qin Xiao bertanya dengan sedikit keraguan. Qin Lin meliriknya, menyesap teh merah, dan berkata, menurutmu bagaimana? Bagaimana mungkin kamu tidak tahu apa yang telah kamu lakukan? Coba lihat apa yang telah kamu lakukan akhir-akhir ini dan pria bernama Ye Chen itu. Jika kamu tidak hati-hati, jika dia melompat keluar suatu hari nanti, kamu akan berada dalam masalah. Saya sudah menyelidiki Ye Chen. Tuannya berasal dari pendirian negara pada abad terakhir dan masih hidup sampai sekarang. Berhati-hatilah agar tidak dibunuh olehnya. Qin Lin menjadi sedikit khawatir saat dia berbicara. Dia merasa bahwa meskipun Qin Xiao tidak memprovokasi banyak orang, jika orang lain tahu apa yang telah dia lakukan, mereka mungkin akan menggantung Qin Xiao dan menyiksanya sampai mati. Orang lain tidak bisa melihatnya, tetapi sebagai orang luar, dia menemukan melalui berbagai sumber informasi bahwa Qin Xiao berada di belakang layar yang mengipasi api. Dia benar-benar tidak manusiawi. Qin Xiao terharu ketika mendengar kata-katanya. Meskipun apa yang dikatakan Qin Lin tidak terlalu baik, dia masih sangat peduli padanya. Bab 235 seseorang akan datang. Qin Lin meminta seseorang untuk membawakannya beberapa pil dan tanaman obat, lalu menyerahkannya kepadanya. Ini yang saya minta seseorang dapatkan baru-baru ini. Jika Anda ingin mengembangkan kekuatan sendiri, ini sangat diperlukan karena bagi orang-orang itu, inilah yang mereka butuhkan. Oh, ya, saya mengerti. Terima kasih, Kak. Qin Xiao awalnya ingin menolak, tetapi kemudian dia menerima kebaikan pihak lain. Meskipun aku tidak membutuhkan ini, menolak perhatian dan cinta orang lain membuatku merasa lebih hilang dan tidak nyaman daripada menerimanya. Keduanya berbicara sebentar dan kemudian ketika Qin Xiao hendak pergi, pintu ruang kerja didorong terbuka. Seorang gadis yang tampak seperti gadis tetangga dan cinta pertama masuk. Dia tertegun sejenak setelah melihat Qin Xiao dan kemudian berkata, "Halo Tuan Qin." Qin Xiao juga tertegun ketika mendengar ini karena pihak lain tidak tampak seperti pelayan di rumah. "Kamu siapa?" Mendengar kata-kata Qin Xiao, Yang Qianyu melirik Qin Lin dan kemudian Qin Lin berkata, "Biar saya perkenalkan, ini adalah pendatang baru di perusahaan saya dan dia juga adalah saudara ipar Anda." Qin Xiao tertegun ketika mendengar ini, "Kakak, kamu sakit lagi?" "Ya Tuhan, mungkinkah protagonis lain telah muncul? Apakah Qin Lin akan menjadi penjilat lagi?" Qin Xiao langsung bertanya pada sistem. "Sistem host, kamu terlalu banyak berpikir mereka berada dalam hubungan bebas, mengapa kamu ikut campur?" Qin Xiao akhirnya merasa lega setelah mendengar apa yang dikatakan sistem. Dia pikir beberapa protagonis telah muncul lagi. Namun ketika Qin Lin mendengar kata-kata Qin Xiao, wajahnya tiba-tiba menjadi gelap dan dia berkata dengan tidak senang, "Enyahlah dari sini, ini bukan urusanmu." Saat dia mengatakan ini, dia tidak bisa tidak memikirkan Shen Sui dari sebelumnya dan tiba-tiba dia merasakan sakit di selangkangannya.